Baik, pokok bahasan berikutnya adalah tentang gaya. Saya rasa teman-teman mahasiswa kalau mendengar kata gaya ini sudah sangat familiar karena pelajaran tentang gaya, Anda mempelajari tentang gaya ini sudah sejak duduk di bangku SMP, kemudian dilanjutkan pada bangku SMA pada mata pelajaran fisika. Nah, ini di bangku kuliah teman-teman akan mendapat pelajaran tentang gaya apabila berbicara dengan terhadap mekanika teknik, terutama mekanika teknik 1. Ya, jadi saya beri pengertian gaya, yaitu gaya adalah suatu yang menyebabkan deformasi. Ya, jadi deformasi itu adalah kata lain dari perpindahan. Menyebabkan deformasi pada suatu struktur. Ya. Gaya mempunyai besaran dan gaya juga mempunyai arah. Apabila teman-teman mempelajari matematika vektor, bila gaya itu digambarkan dalam sebuah vektor, ya, maka arahnya akan ditunjukkan pada bentuk suatu anak panah, Sedangkan panjang vektor itu menggambarkan besarnya atau besaran dari gaya tersebut. Ya, contohnya seperti gambar ini. Gambar ini ada sebuah gaya yang kita beri lambang F, ya. Beri lambang F bekerja pada suatu bidang datar, ya, yang membentuk sudut alfa. Kemudian besarnya gaya F ini adalah sebesar 3 satuan, ya, dari titik O hingga ke titik P, ya. Gaya ini bekerja arahnya adalah ke atas, dari kiri bawah ke kanan atas, ya. Besarnya adalah dari titik O hingga titik P, yaitu sebesar 3 satuan, 1, 2, 3. Nah, gaya ini, ya, gaya ini yang sebuah vektor ini, vektor gaya ini bekerja pada suatu garis putus-putus yang dinamakan dengan garis kerja gaya. Nah, apabila sebuah benda, ya, ada sebuah benda satu bekerja suatu gaya, baik diangkat, ya, baik ditarik ataupun didorong, maka akan ada perlawanan pada gaya tersebut. Dan gaya perlawanan tersebut disebut dengan reaksi. Besarnya reaksi sama dengan besarnya gaya yang dikerjakan atau aksinya. Ya, ini contohnya ada sebuah benda bisa diangkat, bisa didorong, ya. Misalkan kita dorong, ya, kita dorong dari kiri ke kanan, ya, kiri ke kanan. Yang dinamakan aksi adalah gaya dorongnya. Kemudian untuk keadaan benda satu ini setimbang, maka ada sebuah gaya perlawanan sebaliknya dari gaya aksi ini yang disebut dengan reaksi. Ya. Agar setimbang, maka aksi A harus sama dengan reaksi. Maka kedudukan benda ini tetap pada tempatnya. Apabila gaya A lebih besar, maka yang terjadi benda akan berpindah posisi ke benda 2 yang ada di gambar ini, ya. Perjalanan dari A1 menuju 2, ya, akibat A lebih besar daripada R, bekerja pada yang disebut dengan garis kerja gaya. Ya, itulah pengertian dari gaya. Lalu, apa saja macam-macam atau jenis-jenis dari gaya? Ya, ada beberapa. Yang pertama adalah gaya kolinier atau collinear force. Ini merupakan adalah gaya-gaya yang segaris kerjanya terletak pada satu garis lurus.
Contohnya P1, P2, P3 ya, gaya horizontal ya, ini gaya horizontal P1 menuju ke kanan, ini P3 gaya horizontal menuju ke kiri. Bekerja pada satu garis putus-putus yang sama yang disebut dengan garis kerja gaya. Kemudian ada yang disebut dengan gaya-gaya koplanar atau koplanar force. Ini merupakan gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu bidang datar. Misalkan satu bidang datar 2 dimensi ini, 2 dimensi. Ini ada P1 yang arahnya ke sana dan ada P2 yang arahnya ke sini. Sebagai contoh, suatu konstruksi kuda-kuda. Saya rasa teman-teman tahu ya konstruksi kuda-kuda. Ini kuda-kuda dianggaplah bentangnya 4 meter. Bentuk struktur kuda-kudanya adalah demikian ya. Ini ada gaya P. Gaya P ini bisa saja beban hujan, beban angin ya. Beban P bekerja di sepanjang konstruksi ini. Kemudian dari beban P ini diteruskan gaya-gayanya ya, gaya-gayanya. Ini dikatakan sebagai gaya koplanar karena tinjauannya adalah 2 dimensi, melihatnya 2 dimensi. Ada gaya yang vertikal ya, kemudian ada gaya yang membentuk sudut atau diagonal ya. Ini contoh dari gaya koplanar. Kemudian ada gaya-gaya ruang, 3-dimensional system of force ya, apabila tinjauan gaya tersebut terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X, dan terhadap sumbu Z ya. Di dalam satu ruang 3 dimensi ada gaya dari titik 0 hingga ke titik sesuatu yang tertuju, besarannya adalah P1. Ini merupakan contoh gaya ruang. Kemudian macam-macam gaya yang berikut adalah gaya konkuren atau concurrent force. Itu merupakan gaya yang garis kerjanya melalui sebuah titik. Sebaliknya jika tidak melalui sebuah titik dinamakan non-konkuren. Jadi ada sebuah gaya ya. Mohon maaf, ada 3 buah gaya P1, P2, P3 apabila bekerja menuju satu titik ya. Contoh gambar ini dinamakan dengan gaya konkuren. Sedangkan gaya yang non-konkuren itu adalah bisa dilihat pada gambar ini ya. Ada P1 menuju ke atas, P2 menuju ke atas, P3 menuju kebalikannya, tetapi tidak bertemu pada satu titik. Ini dinamakan gaya-gaya non-konkuren. Atau bisa juga gaya-gaya yang arah gayanya sejajar ya, vertikal atau horizontal. Ini merupakan salah satu contoh gaya-gaya non-konkuren ya. Contoh lain gaya-gaya non-konkuren, ini gambar A, teman-teman mahasiswa bisa lihat sekalian. Gambar A ini adalah suatu bentuk sambungan ya, sambungan bisa saja pada sambungan jembatan ya, jembatan yang menggunakan kabel atau kabel state bridge ya. Ini contoh sambungannya. Kemudian kalau kita telah ke dalam modelisasi gayanya, ya kira-kira gayanya, ini ada gaya yang ada bertanda merah ini F ya, menuju keluar, tapi garis kerjanya yang tipis ini merah bertemu pada satu titik ya, satu titik ini disebut dengan gaya konkuren. Kemudian ini ada gambar B ya. Gambar B ini ada satu plat warna biru, plat A, kemudian ada besi baja C, ya besi baja label C, tapi bentuk profilnya adalah L, ya. Ini disambungkan terhadap besi plat baja A, ya. Ini garis kerjanya terhubung pada satu titik, ya. Ini disebut juga sebagai contoh dari gaya-gaya konkuren yang bekerja pada plat baja ini, sambungan plat baja ini. Sama juga halnya dengan gambar C, ya, satu buah plat baja
itu akan disambung 4 buah elemen ini, 4 buah elemen ya, F1, F2, F3 dan F4 ini menggambarkan gaya yang bekerja. Ada yang keluar dari titik, ada yang menuju titik, tapi garis kerjanya semua menuju pada satu titik. Ini merupakan salah satu contoh dari gaya konkuren. Kemudian kalau berbicara tentang gaya yang dihubungkan dengan mekanika teknik, pasti ada yang namanya resultan gaya ya. Apabila terdapat macam-macam gaya bekerja pada suatu benda, ya, maka gaya-gaya tersebut dapat digantikan oleh suatu gaya yang memberi pengaruh sama seperti yang dihasilkan dari bermacam gaya tersebut. Ini disebut dengan resultan gaya, ya. Saya rasa teman-teman sudah pernah diajari di fisika waktu duduk di bangku kuliah SMP maupun SMA, ya. Ada juga di mata pelajaran matematika, ya, tentang vektor gaya. Nah, bagaimana mencari resultan gaya? Itu ada beberapa metode. Salah satunya saya ajarkan yang paling gampang saja, metode penjumlahan dan metode pengurangan vektor gaya. Ya, ini contoh-contohnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya bagaimana menggunakan metode penjumlahan dan pengurangan vektor gaya. Kemudian ada metode segitiga atau segi banyak vektor gaya. Ya, jadi kalau ada gaya yang datangnya seperti ini A, ya, kemudian gaya yang vektor gaya datangnya seperti ini OB, ya. Ini kita bisa cari resultannya. Resultannya kita hubungkan saja garis ini, kemudian dari titik tengah ini, ya, ini adalah resultannya. Ya, begitupun dengan metode segitiga, ya. Apabila ada gaya O sampai dengan titik A, kemudian dari titik A menuju titik B, maka resultannya adalah ini. Resultannya R sama dengan A plus B. Kemudian, jika dua buah gaya terdiri dari gaya vertikal yang tegak dan horizontal mendatar, maka dapat pula menggambarkan rumus Pitagorasnya. Ya, jadi ada satu gaya yang vertikal, yang satunya horizontal. Kemudian resultannya adalah ini, seperti terlihat di layar ini yang diagonal ini. Nah, cara mendapatkan gaya yang diagonal ini kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Saya rasa teman-teman di SMA sudah diajarkan ya tentang rumus Pitagoras ini, rumusnya. Ya, kalau Anda mau mencari nilai C, maka A kuadrat ditambah B kuadrat, ya, diakarkan, ya, Anda akan mendapat nilai C ini sama. Baik, bagian penting dalam mempelajari mekanika teknik yang terkait dengan gaya, ya, itu kita harus mengetahui komponen gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan komponen gaya? Nah, teman-teman perhatikan gambar ini, ya. Gambar ini ada sebuah vektor gaya, ya, dari titik ini menuju titik ini, ya. Besarannya adalah F, ya. Besaran vektor gaya ini adalah F, dan arahnya dari titik ini menuju titik ini membentuk sudut theta terhadap bidang datar. Nah, bagaimana dengan komponen gayanya? Ya, apabila vektor gaya ini kita cerminkan terhadap atau kita proyeksikan terhadap sumbu vertikal dan kita proyeksikan terhadap sumbu horizontal, maka akan didapat F sin theta yang mencerminkan gaya ini terhadap bidang vertikal dan F cos theta yang mencerminkan gaya F ini terhadap bidang horizontal. Ya. Nah, penting teman-teman mengetahui komponen gaya, ya, karena di dalam struktur, gaya yang bekerja pada struktur tidak serta-merta datang atau membebani struktur posisinya vertikal atau horizontal. Terkadang gaya tersebut datang dalam bentuk diagonal, membentuk sudut theta. Nah,
Agar mempermudah teman-teman dalam proses perhitungannya, ya biasanya dalam teknik sipil kita memproyeksikan gaya yang semula datang membentuk sudut theta diproyeksikan terhadap bidang vertikal dan diproyeksikan terhadap bidang horizontal. Nah, besaran mereka ini, ya besaran bidang proyeksi terhadap bidang vertikal maupun horizontal besarannya sama dengan F ini, F, ya. Kemudian bila meninjau arah gayanya, ya terdapat 4 jenis arah gaya diagonal. Ya, yang pertama teman-teman bisa lihat di gambar ini, ya ada sebuah vektor gaya yang arahnya titik pangkal di kiri bawah menuju ke kanan atas, ya seperti ditunjukkan di gambar ini. Nah, apabila kita ingin menguraikan komponen gayanya dari vektor gaya diagonal ini, maka bisa diuraikan seperti demikian. Ini gaya horizontalnya, ini gaya vertikalnya. Atau bisa seperti ini, ditunjukkan dalam gambar ini. Ini gaya vertikalnya maupun ini gaya horizontalnya. Nah, apabila yang kedua, titik pangkalnya dari kanan atas menuju ke kiri bawah seperti ditunjukkan di gambar ini. Ini Anda teman-teman sekalian bisa menguraikan komponen gayanya secara vertikal seperti ini dan secara horizontal seperti ini. Ya, bisa juga seperti ini. Ya, Anda teman-teman sekalian menguraikannya gaya horizontalnya seperti ini maupun gaya vertikalnya seperti ini. Nah, yang ketiga itu apabila dari kanan bawah menuju kiri atas, ya ini proyeksinya, ya komponen dari vektor gaya ini horizontalnya seperti ini, vertikalnya seperti ini. Begitupun juga pada gambar keempat, ya gambar keempat ini kiri atas menuju ke kanan bawah. Ini proyeksinya secara bidang horizontal maupun secara bidang vertikal. Nah, ini contoh soalnya, silakan teman-teman nanti pelajari bahwasanya ini ada sebuah vektor gaya, ya vektor gaya dari kiri atas ini pangkalnya kiri atas menuju ke kanan bawah. Besarnya vektor tersebut, vektor gaya tersebut adalah 6 akar 2 dengan satuan kilonewton ini, ya. Kemudian membentuk sudut ini terhadap bidang datarnya, ya membentuk sudut, ya terhadap bidang datar 45 derajat. Begitupun ada yang ini, yang nomor 2 ini, ya besar vektornya adalah 12,5 kN, datangnya dari kanan atas menuju ke kiri bawah. Sudutnya adalah ini 4:3, ya 4:3. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini, teman-teman bisa baca sekalian, ya. Yang untuk nomor 1 ini, ya nomor 1.1 ini hasilnya secara X. Kalau secara X maka dapatnya 6 kN, ya. Kalau secara Y, ya besar gaya yang terproyeksi ke sumbu Y itu 6 kN. Nah, gambarnya kira-kira begini, ya. Jadi arah gaya besarnya gaya tersebut 6 akar 2 kN. Apabila saya proyeksikan ke bidang vertikalnya, maka besarnya sebesar 6 kN, dan secara horizontal sama nilainya, ya. Proses itunya teman-teman bisa lihat sekalian di sini. Kemudian yang kedua ini hasilnya, ya. Kalau diproyeksikan gambar secara vertikal ini seperti ini, dan secara horizontal pun seperti demikian. Lalu yang penting setelah komponen gaya, ya, yang perlu kita pelajari adalah momen, ya. Momen. Teman-teman bisa lihat di gambar ini, ya, ini ada sebuah roda. Ini sebuah ilustrasi
tentang pengertian dari momen. Ini ada sebuah roda. Apabila teman-teman ingin membuka baut dari roda tersebut, ya, baut tersebut dinamakan dengan titik puntir. Saat teman-teman membuka, ya, teman-teman pasti akan menekan kunci ini ke bawah. Nah, tekanan ini diilustrasikan sebagai sebuah gaya yang ke bawah. Kemudian titik teman-teman menekan kunci ini menuju titik puntir di sini, ya, itu dinamakan dengan lengan tuas. Nah, apa itu momen? Ketika teman-teman menekan di sini, kemudian terputar, ya, terputar begini, seperti saya tunjukkan di gambar ini, itulah yang dikatakan dengan momen. Ya, jadi dalam bahasa matematisnya bisa digambarkan bahwa momen adalah gaya yang dikalikan terhadap lengan tuas sehingga benda tersebut, kunci tersebut bisa memutar dari baut roda tersebut. Nah, gambaran umum tentang momen, ya, gambaran umum tentang momen lebih umum lagi, ya. Apabila gaya tersebut datang dalam membentuk sudut, ya, sedangkan titik tangkapnya ada di sini, ya, titik tangkap tersebut ada di sini, maka momen, ya, putaran momen terhadap titik tangkapnya adalah F dikalikan D, di mana D itu adalah jarak. Nah, yang paling penting dalam mengilhami pengertian dari momen adalah gaya tersebut terhadap titik tangkapnya, ya, terhadap titik tangkapnya yaitu jarak harus membentuk sudut 90 derajat, ya. Jadi mau gaya ini datang membentuk sudut seperti apa, gaya ini datang membentuk sudut seperti apa, akan terjadi momen terhadap titik tangkapnya apabila D terhadap gaya adalah 90 derajat, ya. Jadi sekali lagi, momen adalah gaya dikalikan jarak, tapi gaya tersebut membentuk sudut 90 derajat terhadap jarak. Nah, kita sampai pada kesetimbangan gaya. Apa yang dimaksud dengan kesetimbangan gaya? Dari penjelasan awal, teman-teman, saya sudah perkenalkan dengan gaya konkuren, gaya koplanar, ya. Gaya-gaya tersebut adalah gaya-gaya yang datangnya secara horizontal, ya, yang membebani struktur secara horizontal maupun secara vertikal, ya. Nah, yang dimaksud dengan kesetimbangan gaya ada 3 persamaannya di sini, ya. Ada 3 persamaannya. Sigma FH sama dengan 0, sigma FV sama dengan 0, sigma FM sama dengan 0. Apakah maksudnya ini? Ya, sigma FH sama dengan 0 artinya jumlah keseluruhan gaya, ya, jumlah keseluruhan gaya sama dengan 0, ya. Maka bisa dikatakan setimbang, ya. Begitupun terhadap gaya-gaya vertikal. Apabila suatu gaya vertikal atau banyak gaya vertikal bekerja pada struktur, kemudian gaya-gaya tersebut dihitung, hasilnya sama dengan 0, maka bisa dikatakan struktur tersebut setimbang. Hal yang sama terjadi pada momen juga, ya. Apabila momen keseluruhan yang bekerja pada sebuah struktur dijumlahkan, hasilnya sama dengan 0, maka bisa dikatakan struktur tersebut setimbang terhadap gaya momen, ya. Dan yang paling penting, perjanjian tanda, ya. Perjanjian tanda ini harus teman-teman hafal sekalian, karena minggu berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan mulai menghitung, ya. Kita mulai akan berhitung di situ. Nah, teman-teman harus hafal. Apabila ada sebuah gaya horizontal yang menuju ke kanan, itu kita beri tanda dia sebagai positif, ya, nilai gayanya sebagai positif. Jadi kalau ada 10 ton menuju ke kanan, berarti
positif 10 ton. Tapi apabila menuju ke kiri, arah gayanya, vektor gayanya, ya, itu artinya nilainya adalah negatif, ya. Jadi kalau ada 10 ton menuju ke kiri arahnya, berarti nilai gaya tersebut adalah negatif 10. Nah, untuk gaya vertikal, ya, apabila arah gaya tersebut menuju ke atas, maka nilainya positif. Apabila arah gaya menuju ke bawah, maka nilainya adalah negatif. Untuk momen, ya, untuk momen agar mempermudah teman-teman mengingat, ya, jadi kalau momen tersebut berputar searah jarum jam, ya, searah jarum jam, maka, ya, searah jarum jam, maka nilai momen tersebut adalah positif. Apabila momen tersebut putarannya berlawan arah jarum jam, maka nilainya adalah negatif.